Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Public Expose Live 2022 sebagai salah satu rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SRO, Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak, Ibu, Direksi, dan perwakilan manajemen dari perusahaan tercatat atau emiten, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Public Expose Live 2022 merupakan langkah OJK dan SRO untuk memfasilitasi perusahaan tercatat dalam memenuhi peraturan pencatatan Bursa Efek Indonesia yang mewajibkan perusahaan tercatat untuk melaksanakan public expose sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan tercatat langsung dari pihak manajemen perusahaan tercatat, membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara investor dengan perusahaan tercatat, serta meningkatkan pemahaman investor terhadap kinerja perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, dengan melihat efektivitas kegiatan Public Expose Live di tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2020 kegiatan diikuti oleh total peserta 41.631 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 49.000 yang berasal dari dalam dan luar negeri, dan pada tahun ini Public Expose Live kembali diselenggarakan secara virtual selama 5 hari pada tanggal 12 hingga 16 September 2022 dan diikuti 54 emiten. Masa pandemi menyadarkan kita semua bahwa pemanfaatan teknologi digital memiliki peran dan dampak yang sangat besar dalam membantu penyebaran informasi pasar modal, kegiatan publik, jangkauan teknologi yang ada memungkinkan masyarakat atau investor dari seluruh wilayah berbagai Indonesia mendapatkan akses yang sama, mendapatkan informasi dan berita terkini mengenai pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggaraan Public Expose Live 2022 dapat diterima dengan baik dan dapat menjadi salah satu sarana memperoleh informasi serta sekaligus edukasi pasar modal Indonesia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan Public Expose Live 2022 ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Terima kasih. Selamat datang di Avian Brands. Kami mengajak Anda melihat bagaimana seluruh lini pekerjaan diintegrasikan dengan sistem teknologi informasi terkini untuk mengembangkan, memproduksi, hingga mendistribusikan produk kepada pelanggan kami. Ini adalah gedung Avian Brands. Gedung dengan 21 lantai ini merupakan kantor pusat dari 2 perusahaan, yaitu PT Avia Avian Tbk dan PT Tirta Kencana Tata Warna. Kami mengembangkan serangkaian sistem teknologi informasi yang dapat merampingkan proses bisnis melalui server database terpusat yang terletak di dalam gedung ini. Investasi skala besar terus kami lakukan untuk pengembangan sistem dalam upaya menyajikan data yang akurat, real-time, dan transparan. Anda berada di Avian Innovation Center AIC, gedung laboratorium terpadu dengan luas area 5.000 meter persegi dan tinggi 5 lantai. Menggunakan teknologi terdepan untuk riset dan pengembangan didukung dengan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Saat ini, kami memiliki 2 pabrik yang aktif beroperasi di Sidoarjo, Jawa Timur, dan Serang, area dekat Jakarta. Avian Brands menerapkan serangkaian standar internasional untuk menjamin efisiensi dan keamanan proses produksi dalam menghasilkan produk berkualitas.
Kami juga mendukung program ramah lingkungan dengan meminimalkan pemakaian kertas, penggunaan energi terbarukan, dan menggunakan atap transparan untuk mengurangi pemakaian energi listrik. Produk yang lolos quality control kami salurkan ke PT Tirta Kencana Tata Warna, anak perusahaan PT Avia Avian Tbk, bergerak di bidang distribusi yang berfokus pada produk architectural solutions and trading goods. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan terus menambah jumlah pusat distribusi. Kami akan senantiasa terus berinovasi dan meningkatkan kinerja, baik untuk kemajuan perusahaan ataupun sebagai solusi bagi pelanggan. Dengan demikian, kami dapat terus berkembang dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Avia Avian Tbk. Sebagai informasi, PT Avia Avian Tbk telah tercatat di bursa sejak tanggal 2 Desember 2021 dengan kode perdagangan AVIA atau Avia. Perkenalkan, nama saya Ayu Larasati dari Direktorat Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia yang akan bertindak sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai memperkenalkan perwakilan dari PT Avia Avian Tbk, kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Untuk mengaktifkan fitur terjemahan, silahkan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesian, dan klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participant can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesian language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Baik hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak dan Ibu, manajemen dari PT Avia Avian Tbk. Ya, yang pertama ada Bapak Ruslan Tanoko selaku Wakil Direktur Utama. Selamat pagi Bapak Ruslan, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ada Bapak Robert Tanoko selaku Direktur Operasional dan Pengembangan. Selamat pagi Pak Robert, apa kabarnya Pak? Baik ya Pak ya. Baik, selanjutnya ada Bapak Kurnia Hadi selaku Direktur Keuangan. Ya, selamat pagi Pak Hadi, apa kabar Pak Hadi? Selamat pagi, terima kasih.
Baik ya, sepertinya Bapak-Bapak ini sudah sangat siap nih untuk melakukan pemaparan di Public Expose kali ini. Baik, sebelum memulai, saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom. Nanti pertanyaannya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Selain itu, kita juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bagi yang ingin berpartisipasi, cukup dengan mengisi kuesioner pada link yang dapat ditemukan pada running text yang tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada manajemen PT Avia Avian Tbk untuk memberikan paparan. Kepada manajemen PT Avia Avian Tbk, kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu Bapak yang terhormat. Selamat datang di acara Public Expose Live 2022 PT Avia Avian Tbk yang diselenggarakan dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada IDX atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak yang telah hadir. Perkenalkan, nama saya Ruslan Tanoko, saya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perusahaan. Hadir bersama saya Bapak Robert Tanoko selaku Direktur Operasional dan Pengembangan, serta Bapak Kurnia Hadi selaku Direktur Keuangan. Izinkan kami untuk menyampaikan perkembangan bisnis maupun kinerja perusahaan untuk semester pertama tahun 2022. Selama semester pertama tahun ini, kami membukukan penjualan sebesar 3,38 triliun rupiah dengan margin laba kotor sebesar 41,1, margin EBITDA di 27,1%, dan margin laba bersih sebesar 23%. Pada periode tersebut, penjualan kami tumbuh 4,5%, sementara laba bersih tumbuh 7,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Saat ini operasional kami didukung oleh lebih dari 8.000 karyawan. Sampai dengan semester pertama tahun ini, kami memiliki 139 pusat distribusi yang menjangkau seluruh provinsi dan kota di Indonesia dan melayani lebih dari 54.500 toko bahan bangunan. Peningkatan inflasi di Indonesia telah memberikan efek terhadap pelemahan daya beli konsumen. Untuk segmen bahan bangunan, harga-harga cat, semen, keramik, dan produk lain telah meningkat lebih dari double digit semenjak tahun lalu. Di sisi lain, untuk pertama kalinya sejak 2 tahun ini, pemerintah mengizinkan mudik selama Lebaran. Hal ini tentunya membantu peningkatan konsumsi cat selama sebelum Lebaran, dikarenakan pengaruh tradisi di mana kebanyakan masyarakat akan memperindah rumah dengan cat baru dalam menyambut keluarga maupun kerabat yang akan datang untuk bersilaturahmi. Selain itu, pengembangan dan penambahan pusat distribusi sebagai salah satu strategi kami akan terus berlanjut untuk semakin memperkuat posisi Avian Brands di pasar. Avian Brands telah menaikkan harga selama semester pertama tahun ini dengan tujuan untuk mengimbangi kenaikan harga bahan baku dan kenaikan biaya lainnya. Total kenaikan harga yang sudah dilakukan selama semester pertama berkisar antara 6–12%. Kami juga meluncurkan produk baru di semester pertama, walaupun kondisi pasar cukup menantang. Kami percaya dengan kekuatan jaringan distribusi yang kami miliki. Kami perlu memaksimalkan setiap kesempatan yang ada untuk memperkuat posisi produk kami di pasar. Dalam hal ESG, kami mendapatkan sertifikasi untuk ISO 50001 untuk Energy Management System, serta mengimplementasi ISO 26000 yang memberikan pedoman dalam hal GCG, tanggung jawab sosial, social harassment, dan kesetaraan gender. Selanjutnya, saya persilakan Bapak Robert untuk melanjutkan dengan inovasi produk dan pengembangan lainnya. Terima kasih, Bapak Ruslan. Selamat pagi, Ibu Bapak yang saya hormati.
Pada bulan Februari, kami meluncurkan 6 produk baru untuk segmen perawatan kayu. Menurut Frost & Sullivan, pasar untuk segmen ini berkisar 1,6 triliun rupiah. Dan penjualan kami di tahun 2021 berkisar 447 miliar rupiah, atau baru berkisar 6,6% dari total penjualan. Sehingga kami percaya masih banyak ruang untuk pertumbuhan pada segmen perawatan kayu. Di bulan April, kami meluncurkan produk Avitex Antivirus. Produk ini bersertifikasi Green Label dan sudah lolos tes dari Analytical Lab Group USA dan juga Universitas Airlangga Indonesia. Produk ini merupakan produk pertama di segmen kelas menengah, dengan kelebihan utama yaitu memberikan proteksi dari berbagai macam jenis bakteri dan virus, hingga coronavirus. Kami mentargetkan produk ini di pasar kelas menengah karena kami percaya segmen pasar tersebut adalah terbesar di Indonesia. Di bulan Juni, kami juga melakukan press conference di Jakarta dengan menggandeng Dr. Reza Asmoro, yang merupakan anggota komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Indonesia. Diharapkan hal ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan produk Avitex Antivirus. Produk baru lain yang diluncurkan pada bulan April 2022 adalah No Drop Tape. Produk ini menawarkan solusi instan dengan menambal kebocoran menggunakan tape di berbagai macam permukaan atau material. Produk ini diluncurkan untuk memperkuat dan melengkapi segmen cat pelapis anti bocor yang sudah sangat dikenal di pasar. Toko bangunan menyambut dengan baik peluncuran produk ini. Lebih dari 6.000 toko telah menjual produk ini saat diluncurkan di kuartal kedua tahun 2022. Kami menambah 4 pusat distribusi yang dimiliki sendiri, serta 1 pusat distribusi pihak ketiga selama semester pertama tahun ini. Sehingga saat ini, seluruh pusat distribusi menjadi 139 lokasi. 4 pusat distribusi baru lainnya akan dibuka di semester kedua tahun ini, sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan untuk memiliki 140 pusat distribusi sendiri di tahun 2026. Hal penting yang ingin kami capai adalah kemampuan kami untuk memenuhi target pengiriman produk kepada pelanggan pada hari yang sama. Target kami adalah 88% pengiriman produk dapat dilakukan pada hari yang sama di akhir tahun 2022. Penjualan kami sampai dengan semester pertama tahun ini dibandingkan tahun lalu naik 4,5%. Kenaikan tersebut merupakan didukung dengan kenaikan penjualan sebesar 21,4% di kuartal kedua, walaupun kondisi pasar cukup menantang. Sebagai akibat lanjutan dari pandemi COVID-19, tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan pelemahan ekonomi Indonesia. Namun, kami optimis langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah Indonesia dapat menjaga kondisi ekonomi tetap stabil. Di sisi lain, peningkatan harga komoditas memberi efek positif di berbagai wilayah Indonesia. Dan dengan kekuatan jaringan distribusi yang kami miliki, kami percaya Avian Brands ada dalam posisi yang paling diuntungkan oleh kondisi tersebut. Kami berhasil menambah lebih kurang 2.000 toko sebagai pelanggan baru sampai dengan semester pertama tahun ini. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membangun hubungan baik dengan seluruh pelanggannya. Kami selalu fokus untuk memperbaiki proses internal kami untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk semester pertama tahun ini, kami mencatat lebih dari 52.700 toko bahan bangunan di seluruh Indonesia yang melakukan transaksi. Di halaman ini, kami membandingkan penjualan kami dengan distribusi GDP Indonesia di 5 pulau utama. Untuk semester pertama tahun 2022, kami melihat penjualan kami di Pulau Jawa dan Sumatera masih tertinggal dibandingkan distribusi GDP. Di Jawa, kami tertinggal 10%, sementara di Sumatera tertinggal 21,5%. Untuk Pulau Jawa, kami hanya tertinggal di Jakarta area. Sementara untuk area lainnya, kami adalah pemimpin pasar. Demikian pula untuk Sumatera.
Kami masih tertinggal di area Sumatera Utara. Sementara untuk wilayah selatan, kami merupakan pemimpin pasar hampir di semua kota. Untuk 3 pulau lainnya, posisi penjualan kami jauh lebih tinggi dibandingkan GDP. Di Kalimantan, penjualan kami lebih tinggi 28,9%. Di Sulawesi, lebih tinggi 88%. Dan untuk area lain, selain area tersebut, penjualan kami lebih tinggi 41,5%. Menunjukkan posisi penguasaan pasar yang sangat kuat. Untuk semester pertama tahun 2022, penjualan segmen solusi arsitektur lebih baik dibandingkan segmen barang dagangan. Kontribusi segmen solusi arsitektur adalah 82% dibanding 18% dari segmen barang dagangan. Untuk segmen solusi arsitektur, penyumbang penjualan terbesar adalah cat pelapis anti bocor dengan kontribusi 24,8%, disusul cat tembok dengan 22,9%, dan cat kayu dan besi dengan 19,2%. Penguasaan pasar kami untuk cat pelapis anti bocor semakin menguat dikarenakan pelanggan juga menggunakan cat tersebut sebagai cat tembok eksterior. Jika kami menggabungkan segmen cat pelapis anti bocor tersebut dengan segmen cat tembok, maka kami adalah pemimpin pasar di segmen gabungan tersebut. Kami percaya kesempatan pertumbuhan di segmen tersebut sangat tinggi. Di grafik sebelah kanan, terlihat penjualan kami berdasar jenis pelanggan. Toko tradisional masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 93,4%. Sementara toko modern berkontribusi sebesar 6,6%. Perusahaan berusaha menjaga margin laba kotor dari pengaruh tekanan kenaikan harga bahan baku dengan menaikkan harga jual. Upaya tersebut terlihat dari membaiknya margin laba kotor di kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama pada tahun ini. Walaupun sampai dengan semester pertama tahun ini, margin laba kotor masih sedikit di bawah margin tahun 2021. Untuk tahun 2022, kami mentargetkan margin laba kotor minimal sama dengan tahun lalu. Untuk margin EBITDA, pengaruh kenaikan biaya operasi membuat penurunan margin di semester pertama, sehingga kami harus melakukan upaya-upaya pengendalian biaya untuk memperbaiki margin tersebut. Untuk margin laba bersih, margin di kuartal kedua lebih rendah dibanding kuartal pertama tahun ini. Namun, margin di semester pertama tahun ini masih lebih tinggi dibanding pada tahun 2021. Untuk selanjutnya, saya persilakan Bapak Hadi untuk melanjutkan dengan informasi per segmen dan informasi keuangan lainnya. Terima kasih, Bapak Robert. Selamat pagi, Ibu Bapak yang kami hormati. Sekali lagi, terima kasih telah bergabung dalam acara ini. Melanjutkan presentasi, izinkan saya menyampaikan kinerja PT Aviavian Tbk berdasarkan segmen. Penjualan segmen solusi arsitektur untuk semester pertama tahun ini meningkat sebesar 6,6%. Walaupun kondisi pasar cukup menantang, kami percaya kami terus berkembang dan menambah pangsa pasar. Mengingat selama ini kami selalu mampu untuk tumbuh melebihi pertumbuhan industri. Dari sisi volume penjualan, segmen solusi arsitektur untuk semester pertama masih mengalami penurunan sebesar 5,6%. Perusahaan akan terus meningkatkan upaya-upaya untuk mencapai target volume penjualan di tahun 2022. Segmen solusi arsitektur menambah lebih dari 1.900 toko sebagai pelanggan baru di semester kedua, sekitar 4,4% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Penambahan pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, dikarenakan kami ingin memaksimalkan transaksi langsung melalui pelanggan retail. Untuk semester pertama, terdapat lebih dari 47.000 toko bahan bangunan yang melakukan transaksi. Penjualan untuk segmen barang dagangan sampai dengan semester pertama masih turun sebesar 3,9% dibandingkan tahun lalu. Khususnya untuk produk pipa PVC, kami melihat ada tren peralihan ke produk yang lebih murah di berbagai wilayah Indonesia, sehingga permintaan atas pipa PVC melemah. Kami akan memaksimalkan semua sumber daya untuk mengejar pertumbuhan penjualan untuk tahun 2022.
Lebih dari 2.000 toko sebagai pelanggan baru tercatat di semester pertama untuk segmen barang dagangan. Lebih dari 80% dari seluruh pelanggan yang tercatat melakukan transaksi di segmen barang dagangan. Hal tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara segmen barang dagangan dengan segmen solusi arsitektur. Di halaman ini terlihat margin laba kotor untuk segmen solusi arsitektur di kuartal kedua sedikit membaik dibandingkan kuartal pertama. Walaupun secara keseluruhan di semester pertama tahun ini masih lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021. Harga bahan baku sudah mulai stabil. Namun di sisi lain melemahnya nilai tukar rupiah juga memberikan dampak ke harga bahan. Sehingga jika hal tersebut berlanjut, kami akan mempertimbangkan menaikkan harga di September atau Oktober. Untuk segmen penjualan barang dagangan, margin laba kotor turun di kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama. Sejauh ini tidak ada pengaruh dari kenaikan harga bahan baku. Bahkan ada kecenderungan harga bahan baku terutama untuk produk pipa mengalami penurunan. Sehingga tidak akan ada penyesuaian harga yang akan kami lakukan di semester kedua. Dengan kondisi tersebut, margin laba kotor segmen ini akan kembali normal antara 18 sampai dengan 19%. Di samping berfokus pada strategi pengembangan, perusahaan juga selalu fokus pada pengendalian biaya. Walaupun di semester pertama tahun 2022 ini, penambahan pusat distribusi serta mulai aktifnya kembali kegiatan perjalanan dinas, baik untuk divisi marketing maupun internal audit, membuat biaya operasional naik dibanding 2021. Karenanya, kami akan melakukan upaya untuk lebih mengendalikan biaya operasional. Untuk COGS, kenaikan harga bahan baku masih menjadi faktor utama kenaikan biaya produksi. Walaupun kami percaya pengaruh tersebut bisa kami imbangi dengan penyesuaian harga jual yang kami lakukan. Seperti terlihat di halaman sebelumnya, COGS kami berkisar antara 57 sampai 59% dari penjualan. Bahan baku berkisar 56,8% dari COGS, dengan resin serta bahan kemas merupakan salah satu komponen utama yang masing-masing berkontribusi sebesar 20,5% dan 13,2% dari COGS. Kami memiliki integrasi vertikal, di mana beberapa bahan baku utama diproduksi secara in-house, seperti resin, kemasan dari logam, aditif, dan coloran. Integrasi ini membedakan kami dengan para pesaing, dan tentunya memberi kontribusi lebih baik kepada margin. Seperti terlihat di grafik sebelah kiri, sejauh ini kami dapat mengelola modal kerja kami cukup baik. Modal kerja kami berkisar 28% dari penjualan, dengan cash conversion cycle antara 125 sampai dengan 135 hari. Piutang dagang terjaga di 60 hari. Sementara untuk persediaan lebih tinggi dari rata-rata industri sejenis, yaitu antara 120 sampai 130 hari. Disebabkan kami mempunyai pusat distribusi sendiri, di mana terdapat persediaan barang jadi senilai 2 bulan. Ditambah 1 bulan persediaan barang jadi di pabrik, dan juga 1,5 bulan persediaan bahan baku. Untuk umur hutang dagang berkisar 50 sampai dengan 55 hari. Untuk grafik di sebelah kanan adalah kondisi free cash flow kami. Kas dari operasional yang dihasilkan perusahaan lebih dari cukup. Sementara kebutuhan belanja modal rutin hanya berkisar 2% dari penjualan. Sehingga free cash flow perusahaan tinggi. Karenanya perusahaan yakin dapat memenuhi komitmen untuk membagi minimum 50% dari laba bersih sebagai dividen. Berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 7 September 2022, para pemegang saham telah menyetujui diangkatnya Ibu Angelica Tanisya Josa sebagai Direktur Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Perusahaan. Ibu Angel sebelumnya lama berkarir di salah satu pesaing utama perusahaan dan telah bergabung di perusahaan sejak 2018. Dan selama ini
telah berkontribusi atas peluncuran produk-produk baru perusahaan. Termasuk diantaranya yang paling baru adalah produk Avitech antivirus corona serta No Drop anti panas. Pada bulan Juli, kami meluncurkan produk baru untuk segmen cat pelapis anti bocor. Produk kami, No Drop anti panas, tidak hanya memberikan perlindungan anti bocor, namun juga anti panas. Produk tersebut dapat menurunkan suhu dalam ruang sampai dengan 7 derajat Celcius. Kami akan terus mengembangkan produk baru untuk memperkuat portofolio produk dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Target kami untuk tahun 2022 dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang cukup tinggi. Karenanya, kami melihat pertumbuhan penjualan cat akan terpengaruh. Kami mentargetkan pertumbuhan penjualan antara 10% sampai dengan 15%, dengan pertumbuhan volume antara 1 sampai 5%. Untuk saat ini, kami belum akan merubah target tersebut dan akan memaksimalkan semua sumber daya yang ada untuk berusaha mencapainya. Beberapa hal yang akan kami lakukan selama semester kedua tahun ini meliputi: 1. Melanjutkan pengembangan pusat distribusi yang dimiliki sendiri. 2. Meluncurkan beberapa produk baru. 3. Menyelesaikan izin terkait pembangunan pabrik ketiga di Cirebon. Dan terakhir, memberikan dukungan penuh atas upaya pengembangan anak perusahaan, baik untuk pengembangan produk cat kapal ekonomis di Multipro Paint Indonesia, maupun pengembangan segmen baru dibangun bersama Solusindo. Terima kasih atas waktu Ibu Bapak untuk mengikuti Public Expose atas laporan kinerja kami untuk semester pertama tahun 2022. Selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Ruslan, Pak Robert, dan Pak Hadi dari manajemen PT Avia Avian Tbk. Tibalah kita pada sesi tanya jawab. Saya melihat sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk nih, luar biasa antusiasme Bapak dan Ibu peserta. Jadi saya akan bacakan satu persatu nih untuk Bapak-Bapak manajemen dari PT Avia Avian. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Fani Fitri. Bagaimana strategi Avian menaikkan pangsa pasar di Indonesia khususnya untuk produk wall paint dan waterproofing? Sepertinya pertanyaan ditujukan ke Pak Ruslan nih. Silakan Pak Ruslan. Ya, terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat, inovasi produk ini merupakan salah satu strategi utama dari perusahaan agar bisa tumbuh terus ya. Kalau kita tarik balik waktu pada saat kita mengalami krisis moneter di tahun 97-an ya. Waktu itu perusahaan kami itu ada di sekitar secara posisi market share mungkin ada di ranking 25 ya. Jadi kalau kita lihat sekarang selama tahun 97 di ranking 25, namun kami juga melihat setelah data kompetitor terdekat kami dipublish, di tahun 2017 itu kita udah menjadi pabrik dekoratif nomor 1 di Indonesia. Jadi dalam waktu kurang lebih 20 tahun dari nomor 25, kita berhasil menjadi nomor 1 di Indonesia. Dan posisi ini masih kami pertahankan sampai hari ini tentunya. Jadi kalau kita lihat rahasia kita apa gitu. Salah satunya memang tentu dari inovasi produk. Jadi kalau pertanyaan Ibu soal waterproofing maupun di cat tembok ya. Jadi kita sangat memperhatikan atas kebutuhan konsumen yang ada di Indonesia ini dan kami berusaha untuk mengantisipasi sehingga produk yang memang cocok untuk dipakai konsumen ini bisa kami luncurkan sebelum produk tersebut dibutuhkan. Nah, memang ini tidak mudah. Namun kami memiliki divisi R&D yang sangat kuat ya. Jadi gedung Avian Innovation Center itu memiliki saat ini 65 tenaga untuk riset dan untuk inovasi untuk menghasilkan berbagai macam produk yang berkualitas agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi salah satu komitmen kita ke depannya agar terus untuk mengembangkan inovasi-inovasi ini, meluncurkan berbagai produk baru sehingga konsumen Indonesia bisa terus mendapatkan produk-produk yang bisa dibutuhkan gitu. Termasuk tadi Pak Hadi ada share
inovasi terakhir kita untuk segmen waterproofing itu adalah no drop anti panas. Jadi kita adalah market leader di segmen pelapis anti bocor, dan no drop ini sudah sangat dikenal di Indonesia. Namun kita juga melihat bahwa Indonesia kan hawanya cukup panas ya. Jadi kita melihat dari sisi inovasi harusnya no drop anti panas ini juga berguna bagi konsumen, karena selain memberikan perlindungan terhadap anti bocor, juga memberikan perlindungan terhadap panas, karena bisa menurunkan suhu di dalam ruangan sampai dengan 7 derajat Celcius. Di segmen cat tembok juga berbagai macam inovasi sudah kita luncurkan. Mulai dari tadi yang ada dibicarakan dari cat tembok anti coronavirus, dan berbagai macam cat tembok lainnya, baik itu di segmen menengah maupun di segmen premium. Di 1-2 bulan lalu kita ada melakukan press conference dengan penunjukan Joe Taslim sebagai brand ambassador dari cat eksterior kita yang bisa digunakan untuk memberikan perlindungan maksimal selama 15 tahun. Nah, ini merupakan salah satu produk kita yang paling premium ya, karena perlindungannya bisa sampai 15 tahun. Jadi ini memang salah satu komitmen dari perusahaan untuk terus bisa eksis dan semakin meningkatkan market share kita di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya nih untuk Pak Ruslan. Selanjutnya terdapat pertanyaan dari Pak Muhammad Miftahul Ulum. Ini pertanyaannya ditujukan ke Pak Robert seperti ya. Apa saja kelebihan dan keunikan Avian dibandingkan pesaing industri lainnya? Jadi bagaimana pesaing di industri cat lainnya gitu Pak, sepertinya. Silakan kepada Pak Robert. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Avian Brands memiliki 2 kunci penting ya. Pertama, itu backward integration, di mana kami memproduksi berbagai bahan baku sendiri, seperti mulai dari resin, aditif, coloran pewarna, dan packaging. Sehingga ketersediaan bahan baku selalu terjaga dengan baik, dan biaya bahan baku lebih bersaing. Kunci yang kedua adalah forward integration. Per Juni 2022, Avian memiliki 105 cabang yang dimiliki sendiri untuk mendistribusikan produk Avian ke seluruh kota di Indonesia, di 33 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Layanan customer terus kami jaga dan tingkatkan, seperti target pengiriman produk kepada pelanggan pada hari yang sama yang kami targetkan 88% di akhir tahun 2022 ini. Di luar 2 kunci ini, kami selalu menjaga konsistensi menjalankan strategi, program marketing, sales promotion, efisiensi produktivitas di operasional, dan pengembangan inovasi produk baru tentunya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan terkait topik yang sepertinya cukup marak nih akhir-akhir ini, yaitu terkait kenaikan harga minyak. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya rangkum saja ya. Ini pertanyaan pertama terkait berapa persen pengaruhnya setiap kenaikan 10% harga minyak dunia, dan juga fluktuasi USD terhadap cost of goods sold per seroan atau COGS per seroan. Sepertinya pertanyaan ini lebih tepat ditujukan kepada Pak Hadi ya. Silakan Pak Hadi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebagaimana diketahui, total bahan baku kami itu berkisar antara 57 sampai 58% dari COGS perusahaan. Sementara COGS sendiri berkisar 58 sampai 59% dari sales ya. Jadi bahan baku itu berkontribusi lebih kurang 35% dari sales. Menjawab pertanyaan tentang efek kenaikan nilai tukar, dari total bahan baku yang dipakai sekitar 30 sampai 35% masih kami import. Sehingga efek pelemahan nilai tukar US dollar juga memberi dampak kepada cost perusahaan. Dan dengan kondisi yang kami jelaskan sebelumnya tadi, setiap pelemahan 5% dari nilai tukar, efek ke cost perusahaan sekitar 0,6 sampai 0,7%. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan harga minyak? Ya, beberapa bahan baku kami juga terpengaruh oleh kenaikan maupun penurunan harga minyak. Bahan baku berupa solvent akan mengikuti tren harga minyak bumi. Kontribusi bahan solvent ini terhadap COGS kami berkisar 6-7%.
Kemudian bahan baku seperti resin yang berkontribusi 20-22% dari COGS, itu membutuhkan berbagai macam monomer yang juga merupakan turunan dari minyak bumi. Demikian juga untuk bahan baku kemasan cat yang dari plastik, yang berkontribusi kurang lebih 7-8% dari COGS juga terpengaruh. Walaupun untuk kedua bahan tersebut, resin dan kemasan plastik tidak berkolerasi secara langsung ya dengan harga minyak bumi. Artinya jika harga minyak naik 50%, harga kedua bahan tersebut tidak otomatis naik sebesar itu karena faktor supply and demand. Dan juga karena kedua bahan tersebut diproduksi sendiri di dalam Avian maupun disuplai oleh sister company kami. Sehingga ada faktor cadangan persediaan. Hal positif yang kami lihat, itu harga minyak bumi sudah menunjukkan tren penurunan ya, sehingga pastinya juga akan memberi dampak yang lebih baik bagi perusahaan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Vina dari Harian Kontan. Ini ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, PT Avia Avian Tbk akan melanjutkan ekspansi pusat distribusi di semester kedua 2022. Berapa target penambahan pusat distribusi baru di sepanjang tahun ini? Dan berapa nilai investasi yang disiapkan? Untuk pertanyaan kedua, Avia juga merilis sejumlah produk baru tahun ini. Berapa total produk baru yang diluncurkan selama tahun 2022 dan proyeksinya terhadap kinerja penjualan tahun ini seperti apa? Baik, untuk tanggapannya silakan Pak Ruslan untuk dapat menanggapi. Ya, terima kasih Bu Vina atas pertanyaannya. Yang pertama dari sisi ekspansi pusat distribusi, di tahun ini kami awalnya menargetkan penambahan pusat distribusi milik sendiri itu sebanyak 8 lokasi ya. Jadi di semester pertama udah terbuka 4 lokasi, namun di semester kedua ini akan menambah 4 lokasi lagi. Jadi mulai bulan Oktober ini akan ada pembukaan 1, lalu nanti mungkin November ada 2, lalu Desember ada 1 lagi gitu. Jadi 4 masih on track sesuai dengan target awal kita. Tahun depan masih akan lanjutkan lagi. Mungkin target kita semua akan dibuka di semester pertama. Namun tadi ada kita bahas sekilas bahwa di tahun 2026 pada akhirnya target kita itu memiliki 140 pusat distribusi yang dimiliki sendiri. Jadi ini memang target ibaratnya ya saat ini kita sudah melakukan pemetaan atas berbagai lokasi yang akan menjadi tempat dibukanya pusat distribusi yang kami miliki sendiri sampai dengan tahun 2026. Jadi kita tidak hanya melakukan planning untuk tahun depan, tapi cukup panjang juga ya rencana kita untuk ke depannya. Secara nilai investasi untuk pembukaan setiap cabang itu tidak besar, karena capex yang kita gelontorkan itu lebih hanya untuk pembelian armada truk pengiriman ya. Karena pengiriman ke toko bahan bangunan itu kita yang melakukan sendiri. Jadi setiap kali pembukaan 1 pusat distribusi sendiri itu kebutuhan truk berkisar antara 3 mungkin sampai 6 truk gitu ya kira-kira. Di luar itu juga ada kebutuhan untuk infrastruktur IT sistem ya. Karena semua kinerja kita didukung oleh sistem operasional IT yang real time. Nah, hanya itu aja. Kalau kita hitung secara rupiah, berarti kebutuhan kita mungkin sekitar 2 miliar gitu setiap 1 pusat distribusi. Untuk pertanyaan kedua, Avia juga merilis sejumlah produk baru di tahun ini. Berapa total produk baru yang diluncurkan dan proyeksinya terhadap kinerja penjualan. Jadi kurang lebih begini, kalau untuk industri cat, hampir semua produk baru yang diluncurkan itu tidak bisa langsung memberikan kontribusi yang berdampak. Artinya akan membutuhkan waktu ya. Jadi yang penting bagi kita, pertama kita selalu melihat dari sisi penetrasi produk. Jadi keunggulan kita karena didukung oleh pusat distribusi yang kita miliki sendiri, 105 lokasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita ini memiliki kemampuan unik di mana pada saat kita melakukan peluncuran produk, di hari yang sama produk tersebut sudah langsung tersedia dari Sabang sampai Merauke. Jadi apabila 54.000 lebih toko bahan bangunan ini mau melakukan pemesanan,
kita bisa melakukan pengiriman segera gitu. Jadi ini yang merupakan salah satu perbedaan unik antara kita dengan berbagai kompetitor di pabrik cat lainnya di Indonesia. Nah, tapi secara kontribusi terhadap penjualan perusahaan tidak bisa di tahun pertama, tahun kedua, bahkan tahun ketiga itu menunjukkan kontribusi yang signifikan karena akan membutuhkan waktu gitu. Jadi kalau kita tarik sebagai contoh ya, saya kasih produk no drop misalnya. Kita ini sudah meluncurkan produk no drop kurang lebih 17-18 tahun. Tapi di 7 tahun pertama itu butuh waktu gitu. Jadi kita masih akan terus berupaya untuk meluncurkan produk-produk ini untuk mempercepat penetrasinya ke pasar sehingga konsumen itu bisa tahu soal produk ini. Sebagai gambaran, no drop anti panas ini sangat baik responsnya, meskipun hanya diluncurkan di bulan Juli, tapi dalam waktu kurun 2 bulan gitu sudah mungkin hampir 10.000 pelanggan yang sudah melakukan pembelian atas produk ini. Tapi sekali lagi, kontribusi terhadap penjualan masih belum terlalu signifikan. Terima kasih. Oh, sorry, maaf, belum di-unmute tadi. Ya, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Ini kita masuki pertanyaan terakhir nih, karena adanya keterbatasan waktu. Pertanyaan dari Bapak Jeffrey Alphonse, bagaimana dengan utilitas produksi 2 pabrik, kaitannya dengan rencana penambahan pabrik ketiga oleh PT Avian Tbk? Apakah ini untuk mengantisipasi estimasi permintaan pasar 3-5 tahun ke depan? Silakan Pak Robert untuk menanggapi. Ya, terima kasih Bapak Jeffrey. Jadi perhitungan utilisasi produksi di 2 pabrik di tahun 2021 telah mencapai 72% berdasarkan jam kerja 2 shift. Idealnya utilitas produksi kami jaga di bawah 80%. Karena kami tetap menjalankan continuous preventive maintenance sehingga terjadi planned downtime. Juga antisipasi lonjakan permintaan pasar dan antisipasi rata-rata pertumbuhan volume mencapai 5-10% per tahun. Jadi pabrik ketiga kami akan selesai dan siap commissioning di tahun 2025. Berada di luas lahan 11 hektar dan di tahun pertama rencana kapasitas terpasang sebanyak 100.000 ton per tahun. Dan akan bertambah di 3 tahun berikutnya hingga mencapai lebih dari 200.000 ton. Kapasitas batch yang terpasang juga lebih besar, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas. Sebagai contoh, 1 batch bisa memproduksi cat hingga 50 ton dalam 1 kali proses mixing. Jadi dengan membangun pabrik ketiga, kami akan memberikan tambahan kapasitas produksi yang besar, selaras dengan estimasi pertumbuhan Avian Brands. Dan Avian Brands tetap menjadi pemimpin industri cat di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robert atas tanggapannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Avian Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf apabila pertanyaan Bapak dan Ibu masih banyak yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi bagian Investor Relation atau bagian terkait dari PT Avian Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kami ingatkan kembali pada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi, mohon dapat mengisi kuesioner pada running text yang tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Pak Ruslan Tanoko selaku Wakil Direktur Utama PT Avian untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu peserta Public Expose Live kali ini. Kepada Bapak Ruslan, kami persilahkan. Terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak yang saya hormati setelah mengikuti acara Public Expose di 2022. Sebagai perusahaan cat yang terkemuka dan terintegrasi di Indonesia, kami sangat berkomitmen untuk terus tumbuh sebagai perusahaan yang bisa diandalkan seluruh konsumen di Indonesia untuk kebutuhan berbagai produk cat. Untuk kedepannya, kami akan terus meluncurkan berbagai inovasi yang berguna bagi konsumen atas produk-produk cat berkualitas.
Selain itu, tentunya kami akan menambah pusat distribusi agar di seluruh wilayah di Indonesia ini dapat mendapatkan akses terhadap produk kita secara mudah dan cepat. Terima kasih atas kepercayaan semua investor yang telah berpartisipasi dalam saham Avia selama ini. Kami akan terus menjaga kepercayaan Anda yang telah diberikan selama ini agar terus bisa mengandalkan Avia sebagai salah satu pilihan investasi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruslan atas ucapannya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Avia Avian Tbk. Sebagai informasi, tayangan public expose PT Avia Avian Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Jadi bagi Bapak dan Ibu mungkin yang baru join di tengah-tengah ataupun tiba-tiba ada kendala, ini bisa ditonton kembali untuk acara public expose-nya di YouTube. Atas nama penyelenggara, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen PT Avia Avian Tbk dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.